saya Hasriana SPD, NIM 249038495043, mahasiswa PTG dalam jabatan 2004, piloting 1 Angkatan 1 di Universitas Negeri Makassar, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hari ini Kamis tanggal 12 September 2024 akan memberikan praktek pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin ketua kelas memimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Coba dengarkan dulu namanya ya. Dengarkan namanya masing-masing Ibu absen. Andi Salsabila, Ahmad Mufli, Al-Kadre, Hadir, Bu. Andi Elkes, Andi Saskia. Sebelum kita masuk di pembelajaran seperti biasa, Ibu ingin kalian kelihatan rapi dan bersih. Ayo perhatikan semua dulu. Ya, sampah-sampah di sekelilingnya. Sudah bersih semua? Bagaimana suasana hati kalian pada hari ini? Baik ya. Sekalipun sudah pembelajaran terakhir, suasana hati kalian harus baik. Biar nanti di saat Ibu menjelaskan, memberikan materi, kalian bisa menerima. Karena kapan suasana hati kalian tidak lagi mood ya, berarti susah menerima pelajaran. Oke, mungkin bagusnya kita ice breaking dulu, ya, biar suasana hati kita semakin ada. Ice breaking yang bagaimana yang kalian inginkan? Ayo, yang gampang saja lah. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk pagi, tepuk siang. Sebelumnya lagi kita menonton video, Ibu inginkan kalian pembelajaran awal dulu di asesmen. Ibu ingin asesmen kalian dengan memberikan 5 pertanyaan. Kalian sediakan kertas. Ya, kalian sediakan kertas selembar. Oke, pertanyaan pertama. Pemberlakuan Undang-Undang RIS atau Republik Indonesia Serikat berlangsung pada tahun 1949 sampai 1950. Diulang. Pemberlakuan Undang-Undang RIS berlangsung pada tahun berapa? 1949 atau 1950? Pertanyaan kedua. Konstitusi pertama Indonesia diputuskan dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Ibu ulang. Ibu akan membacakan 2 kali. Konstitusi pertama Indonesia diputuskan dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Oke, pertanyaan ketiga. Undang-Undang Dasar 1945 mengalami amandemen sebanyak 2 tahap. Ibu ulang. Undang-Undang Dasar 1945 mengalami amandemen sebanyak 2 tahap. Pertanyaan keempat. Perilaku demokrasi di lingkungan sekolah yaitu menggunakan hak dalam memilih ketua OSIS. Kalian boleh kalau melihat di sini ya. Ada di atas. Lebih jelasnya lagi. Pertanyaan ke-5. Ya, coba pertanyaan ke-5. Nah, tuh ada.
Belanda dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 19 sampai 8 Agustus September 1950. Jawabannya iya atau tidak? Sekarang kumpul. Dikumpul. Sudah ya, dikumpul sekarang. Ketua kelas atau sekretaris boleh bantu temannya? Oke, terima kasih anak-anakku. Semua sudah kumpul ya? Sekarang kita masuk ke pembelajaran dengan menonton video. Coba anakku Arya bantu ibu. Ya, kita melalui proyektor ya. Nonton videonya. Coba anak Arya. Putarkan videonya, kemudian anak-anakku semua perhatikan. Ya, perhatikan, simak baik-baik apa yang ada di video ini dan gambar di sini yang ibu tampilkan. Setelah kalian melihat gambar, foto-foto dan video, ibu ingin kalian kerja kelompok. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Ayo, simak di atas. 1945 yang ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Sejak saat itu, Indonesia masih terus berjuang untuk menjadi negara yang berdaulat seutuhnya. Masa awal ya, kemerdekaan. Sebagai sosial dan budaya, Indonesia kemudian dibagi menjadi 4 masa berikut. Di video bagian pertama ini akan dibahas kondisi di masa awal kemerdekaan, masa demokrasi liberal, dan demokrasi terpimpin. Demikian tadi, kita sama-sama sudah mendengarkan, sudah melihat video yang ditampilkan. Nah, di sini ibu ingin kalian kerja kelompok, ya, kalian kerja kelompok dan membahas apa yang kalian lihat dan dengarkan tadi pada video itu. Olehnya itu, ibu ingin bagi kelompok, ya. Kelompok 1, Arifandi, siapa nih lagi? Atira, Fajar, Adim, Musfira, mana namanya? Ayo, Nisa, siapa lagi? Ayaka dan Denar. Kelompok 1 ayo pagi. Kelompok 1 buatlah. Kelompok 2, Aura, Chelsea, Asma, Fatima, Arya, Ilmi, Reni dan Al. Kelompok 3, Nabila, Faiza, Anan, Grace, Rapri, Cynthia, Randi dan Dimas. Kelompok 4, Gabriel, Ahmad, Salsa, Yusuf, Idil, Nashwa, Suci dan Shiro. Nah, di dalam kelompok itu, ya, di dalam kelompok itu kalian membentuk satu ketua. Ya, cepat-cepat Mak, ayo cepat buatlah kelompok kalian ya. Sudah semua? Mana kelompok 1? Nah, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Di kelompok 1 ibu ingin kalian bahas tentang periode awal kemerdekaan. Ya, periode awal kemerdekaan. Mana tuh kelompok 1? Periode awal kemerdekaan pada tahun 45 sampai 50 nih. Ya. Kemudian kelompok 2 bahas tentang mencari ya, tentang masa demokrasi liberal nih. Kelompok 3 kalian membahas tentang masa demokrasi terpimpin pada tahun 59 sampai 65. Dan kelompok 4 masa Orde Baru pada tahun 66 sampai 1998. Dalam kerja kelompok, ibu ingin kalian mengumpulkan informasi tentang peristiwa-peristiwa penting, tokoh-tokoh kunci serta karakter pelaksanaan Undang-Undang 1945 pada periode yang dipilih.
Ya. Kemudian menganalisis kelebihan dan kekurangan pada setiap periode. Semua kelompok. Ya. Setelah semua nanti selesai, maka ibu minta perwakilan atau ketua kelompok naik. Ya, presentasikan apa yang kalian sudah kerjakan. Paham? Oke, silakan dikerjakan dengan tenang. Ya, semoga semua bisa memahami. Kenapa, Nak? Ada yang mau bertanya? Ya. Kelompok 1 tentang periode awal kemerdekaan yang tadi kalian sudah nonton. Ya, coba jelaskan apa yang kalian temukan di tokoh-tokoh penting di dalam. Informasi tokoh-tokoh penting yang kalian dapatkan di situ. Jadi yang kalian di sini cari adalah periode awal kemerdekaan yang kalian bahas pada tahun 1945 sampai tahun 50. Itu khusus untuk kelompok 1. Dia hanya mencari awal kemerdekaan pada tahun itu apa? Iya. Jadi kalian sebentar, ya kalau udah bawa kertas nanti kalian lupa ya. Jadi boleh disimpulkan dalam satu kertas selembar kemudian dipresentasikan ya. Kelompok 2 ada masalah? Ada yang mau bertanya? Kelompok 5 apa yang kalian? Kelompok ini apa? Kelompok ini Orde Baru. Nah, di sini kalian membahas tentang apa yang kalian dapati pada Orde Baru pada tahun 66 sampai tahun 98 itu. Di masa Orde Baru apa yang kalian ketahui tentang Orde Baru di dalam itu ya? Jadi Peristiwa pada tahun itu di Orde Baru, khusus Orde Baru saja. Nah, kelebihan dan kekurangannya di sini ada ya. Jadi apa tokoh-tokoh apa, kelebihan dan kekurangannya? Ya, Nak ya? Ada yang mau bertanya lagi? Kelompok berapa? Kelompok dicari. Jadi kalian bisa mencari di media sosial, ya, media HP juga boleh kalian mencari. Di buku ada. Jadi di situ lagi kalian mencari tokoh-tokoh kunci. Berarti yang berperang pada saat itu, pada saat apa yang kalian dapat di situ? Kelompok 3 ya, tentang masa demokrasi terpimpin. Jadi kalian mencari pada tahun itu saja, pada tahun 59 sampai 65. sampai fokus lagi
presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Apa mau berurutan kelompoknya atau diacak? Berurutan saja ya. Oke, kalau begitu di kelompok 1 siapa yang naik? Ayo silakan. Pada masa awal pemerintahan, kehidupan Indonesia dalam berbagai bidang seperti politik, hukum sosial masih sangat tidak stabil. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor seperti agresi militer yang dilakukan Belanda dan Biokalerus yang dilakukan Belanda. Meskipun begitu, pada masa ini masih terdapat kelebihan yang dibandingkan masa lainnya seperti keberhasilan Indonesia dalam mengambil wilayah kekuasaannya dan membuat investor asing melirik keberadaan Indonesia. Itu saja penjelasan dari kelompok saya tentang masa kejayaan awal kemerdekaan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan oleh Bidang Budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan dari kelompok 1 seperti sesuai yang diberikan pada kelompoknya ya. Jadi kalian yang lain juga presentasikan sesuai yang dibagikan ya. Jadi kelompok 1 tadi tentang periode awal kemerdekaan pada 1945 sampai 50, kekurangan dan kelebihannya ya. Ada semua nanti Mas. Begitupun kelompok 2 ya. Coba kelompok 2 lagi. Siapa yang naik? Pembentukan RIS dan kembali ke NKRI. Muhammad Hatta, wakil presiden pertama Indonesia yang berperan penting dalam transisi ke sistem baru. Sultan Syahrir, Perdana Menteri pertama di Indonesia. Suharto, tokoh yang berperan dalam penulisan UUD 1950. Supomo ya. Karakteristik pelaksanaan UUD 1945. Sistem kabinet parlementer, presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan pemerintahan dijalankan oleh kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen. Sistem multipartai. Terdapat banyak partai politik yang bersaing untuk mendapatkan suara rakyat. Yang keempat, analisis kelebihan dan kekurangan pada setiap periode. Periode 1945 dan sampai 1959. Demokrasi liberal, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, penerapan sistem demokrasi yang lebih liberal. Kekurangan, instabilitas politik dan pergantian pemerintahan yang sering. Oke, sekian dari presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1967 terjadi pembantaian di Jakarta Timur Terjadilah pembantaian di Jakarta Timur yang kini disebut sebagai area Lubang Buaya. Peristiwa ini mengakibatkan gugurnya 6 jenderal serta satu orang perwira pertama militer Indonesia, di antaranya Letnan Jenderal TNI Ahmad Yani, Mayor Jenderal TNI Raden Suharto, Mayor Jenderal TNI Mas Tirto Darmo, Mayor Jenderal TNI Siswondo Parman, Brigadir Jenderal TNI Donald Ishak, Brigadir Jenderal TNI Sutoyo, dan Letnan 1 Andreas Tendian. Adapun kelebihan dan kekurangan dari sistem demokrasi kepemimpinan terpimpin ini yaitu kelebihan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum dengan meningkatkan standar hidup, mengurangi pengangguran, menyediakan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau serta meningkatkan kualitas hidup sehat. Adapun kekurangannya dapat membatasi kebebasan politik, termasuk kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan kebebasan berserikat. Kritik terhadap pemerintah seringkali ditindas dan oposisi politik dibatasi. Adapun kesimpulannya yaitu demokrasi terpimpin adalah masa ketika Presiden Indonesia Soekarno berkuasa di bawah naungan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi terpimpin sendiri adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemilihan berpusat pada pemimpin negara. Itulah tadi presentasi dari hasil kerja kelompok 3. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi yang dipaparkan dari kelompok 3 tentang masa demokrasi terpimpin
pada tahun 1959 sampai 1965. Ya, sekalian dengan tentang info penting, tokoh-tokohnya dan kelebihan serta kekurangannya. Tadi dipaparkan kamu. Terkhusus adalah demokrasi terpimpin. Nah, sekarang karena kita sudah mendengarkan ya periode awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1950 dari kelompok 1, kemudian dilanjutkan demokrasi masa liberal ya dari kelompok 2 yaitu tahun 1950 sampai 59, dan kelompok 3 tentang masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 65. Nah, sekarang giliran kelompok 4. Peristiwa-peristiwa penting dalam pemerintahan Orde Baru. Yang pertama, peristiwa Trituntutan Rakyat. Yang kedua, peristiwa Trituntutan Rakyat biasa disingkat apa? Tritura. Oke, lanjut. Yang kedua, peristiwa Super Semar. Yang ketiga, sidang umum MPRS. Yang keempat, peristiwa Nawaksara. Yang kelima, peristiwa pemilihan umum pertama. Yang keenam, peristiwa Malari. Yang ketujuh, peristiwa kerusuhan 1998. Apa itu peristiwa 1998? Kerusuhan pada tahun 1998. Jangan dikatakan peristiwa 1998. Alangkah baiknya kalau kita baca lengkap. Peristiwa pada tahun 1998. Ya, Nak ya? Oke, lanjut. Berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru. Orde Baru berakhir dengan mundurnya Soeharto dan jabatannya akibat tekanan reformasi yang dipicu oleh krisis Krismon ya? Apa itu Krismon? Krisis moneter ya. dan sosial pada tahun 1997 hingga tahun 1998. Dikarenakan adanya peristiwa tersebut, maka masa pemerintahan Orde Baru berakhir. Adapun kesimpulan dari pembahasan kami, Orde Baru yang dipimpin Soeharto merupakan sejarah buruk dalam pemerintahan Indonesia pasca kemerdekaan. Praktik-praktik curang yang dilakukan pemerintah untuk memperkaya diri sendiri dan kerabat terdekat membuat masyarakat gerah. Ditambah lagi lambatnya pemerintah dalam menangani krisis moneter yang semakin membuat rakyat semakin tercekik. Mahasiswa sebagai kaum intelektual menuntut Soeharto untuk turun dari kursi pemerintahan. Berbagai aksi unjuk rasa dilakukan hampir di setiap penjuru Indonesia. Sekian dari saya, bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar kita tidak tegang, mari kita ice breaking lagi dulu. Ya, ice breaking dulu. Biar tidak ada ketegangan. Ya, ice breaking. Ayo, kita ice breaking dulu deh. Ice breakingnya apa ini? Masih tepuk atau marina atau apa? Ice breakingnya? Tepuk lagi. Oke, tepuk lagi. Biar segar ini otot-otot tangannya. 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Oke, ketawa. Oke, tak masalah ya. Jadi tepuk malam itu tidak bunyi. Kapan bunyi berarti kita tidak konsen. Jadi kalau ibu tidak bunyi berarti ibu yang tidak konsen. Oke, masih mau atau sudah? Satu kali lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Oke, pertanyaan pemandu ada 4. Apa yang melatar belakangi perubahan sistem pemerintahan pada setiap
periode. Coba siapa yang bisa angkat tangan? Siapa yang bisa? Kelompok 1, 2, 3, 4. Ibu ingin tunjuk kelompok 3. Coba kelompok 3. Yang pertama adalah ketidakstabilan politik dan sosial. Ketidakstabilan seperti berita, kerusuhan sosial, atau ketidakpuasan masyarakat seringkali mendorong perubahan dalam sistem pemerintahan untuk menanggapi tuntutan rakyat atau untuk meredakan ketegangan. Yang kedua itu perubahan kepemimpinan. Pergantian pemimpin, baik melalui pemilihan maupun pergantian paksa, seringkali membawa perubahan dalam sistem pemerintahan. Pemimpin baru mungkin memperkenalkan reformasi atau merubah struktur kekuasaan. Selanjutnya, pengaruh ekonomi. Krisis ekonomi atau perubahan kondisi ekonomi dapat memaksa pemerintah untuk mengubah struktur atau cara pengelolaan pemerintahan untuk menangani dampak ekonomi dan sosial. Setelah itu, reformasi dan modernisasi. Upaya untuk memperbaiki atau memperbarui sistem pemerintahan baik untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, atau untuk menyelaraskan dengan standar internasional seringkali memicu perubahan sistem. Itu saja dari saya. Terima kasih. Nah, sekarang pertanyaan kedua, ya. Bagaimana kondisi politik, ekonomi, dan sosial pada masing-masing periode? Nah, ini lagi, bagaimana kondisinya, ya? Bagaimana kondisi politik? Ayo, siapa yang mau menjawab? Coba Ibu mau lihat siapa? Kelompok 1. Bagaimana kondisi pada masa periodisasi Indonesia pada bidang politik, ekonomi maupun sosial budaya? Pada bidang ekonomi Orde Lama menerapkan sistem ekonomi tertutup sosialis. Sedangkan pada masa Orde Baru, sistem ekonomi yang berjalan adalah ekonomi yang lebih terbuka dibandingkan sistem sebelumnya. Sedangkan pada bidang politik, pada masa Orde Lama, Insinyur Soekarno banyak melakukan proyek-proyek mercusuar atau proyek yang sangat besar, seperti pembangunan Gelora Bung Karno, pembangunan Monumen Nasional, dan pembangunan gedung DPR dan MPR. Sedangkan pada masa Orde Baru, pemerintah sudah memiliki kemampuan politik yang amat kuat dan dapat melindungi negara Indonesia dari pengaruh luar. Pada bidang sosial, pada masa Orde Lama, dikarenakan Indonesia baru merdeka, banyak sumber daya manusia Indonesia yang belum mencukupi karena kurangnya akses terhadap pendidikan. Sedangkan pada masa Orde Baru, akses pendidikan sudah lebih terbuka dan ada juga program dari Soeharto seperti yang ingin memusnahkan buta aksara atau buta huruf. Itu saja dari saya. Nah, pertanyaannya, tokoh mana yang paling berpengaruh pada setiap periode? Halo, siapa bisa? Ibu, kelompok 4. Kamu kelompok 4 saja. Oke. Tahun 1950 sampai 1959. Periode ini ditandai oleh banyaknya partai politik dan pergantian kabinet yang sering. Jadi beberapa tokoh yang cukup menonjol adalah Sultan Syahrir, Muhammad Natsir, dan sejumlah tokoh partai lainnya. Lanjut kepada periode demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Jadi Soekarno semakin mengkonsentrasikan kekuasaan dan menjadikan tokoh sentral. Tokoh-tokoh militer seperti Ahmad Yani juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan. Kemudian lanjut kepada pada masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1968. Jadi Soeharto menjadi tokoh yang sangat dominan dalam 32 tahun. Tokoh-tokoh militer lainnya juga berperan seperti Ali Murtopo dan Beni Mordani memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan. Oke, sekian itulah tokoh-tokoh yang berperan dalam pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih. Pertanyaan terakhir yang Ibu akan berikan, apa saja pelajaran yang dapat kita ambil dari setiap periode pelaksanaan UUD 1945? Ayo, siapa lagi? Kelompok 2. Dari setiap periode pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, kita dapat belajar bahwa tidak ada sistem pemerintahan yang sempurna. Setiap pemerintahan memiliki kelebihan dan kekurangannya. Dan juga pentingnya menjaga keseimbangan antara stabilitas politik,
Indonesia, tetapi perlu dijalankan dengan bijak dan bertanggung jawab. Mau ditambah? Oh cukup. Oke, silakan duduk. Ya. Oke, silakan duduk ya. Dari 4 pertanyaan tadi ya, teman-teman yang Ibu berikan, kalian semua menjawab dengan alhamdulillah. Apa yang Ibu jelaskan tentang priorisasi, alhamdulillah kalian sudah mengerti. Kalian sudah mendapat di sini ilmu tentang priorisasi. Jadi kalau di luar sana ada pertanyaan, ya kalian tidak ketinggalan lagi karena kalian sudah dengar dan paham. Ya, alhamdulillah. Oke ya. Jadi refleksi lagi. Sekarang karena pembelajaran hari ini dengan mengajukan beberapa pertanyaan sudah cukup. Dari proses belajar hari ini, apa hal-hal yang telah kalian paham? Apa hal-hal? Cobalah apa hal-hal yang telah kalian pahami dari pembelajaran setelah kita menyimpulkan semuanya. Coba siapa yang coba? Ibu. Siapa? Ada di belakang yang hal-hal. Nah, kenapa Arifandi boleh? Oke, ya. Jadi kesimpulan. Ya, dari proses belajar hari ini kesimpulan ya. Dari proses belajar hari ini apa saja hal-hal yang telah kalian pahami. Disitulah karena sudah ada kesimpulan. Sekarang kita kesimpulan. Silakan Arifandi. Wow, luar biasa keren. Saya akan membacakan kesimpulan pada pelajaran hari ini. Pada pelajaran hari ini kita mempelajari 4 priorisasi masa Indonesia. Yang pertama, pada masa awal kemerdekaan, yang dimana pada masa itu Indonesia sangat tidak stabil karena masih dalam naungan Belanda, yang lebih mana Belanda masih melakukan penyerangan kepada Indonesia. Yang kedua, masa demokrasi liberal. Masa demokrasi liberal adalah masa di mana partai-partai politik muncul untuk mengambil posisi politisi di Indonesia. Pada masa ini terjadi 7 kali pergantian kabinet. Masa selanjutnya itu masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, Insinyur Soekarno mengambil kekuasaan yang sangat amat besar. Hal ini adalah menyalahgunakan kekuasaannya, yaitu pengangkatan presiden seumur hidup. Sedangkan pada masa yang terakhir yaitu masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru yaitu masa Presiden kedua Indonesia Soeharto berkuasa. Pada masa ini Soeharto berkuasa selama 32 tahun dan diakhiri dengan peristiwa yang dimana gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang melakukan demokrasi karena ketidakpuasan atas demokrasi Orde Baru pada saat itu. Terima kasih. Sangat luar biasa semua anak-anakku. Setelah apa yang Ibu berikan pembelajaran hari ini ya tentang priorisasi Undang-Undang 1945 di Indonesia, maka berakhir pula lah pembelajaran kita hari ini ya, dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan apa yang Ibu berikan semuanya berhasil, insya Allah menjadi ilmu bekal untuk kalian ke depan yang bisa kalian terapkan ya. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Dengan berakhirnya semua ini apa yang kalian sudah bahas, pembelajaran tentang priorisasi, maka berakhir pula pembelajaran kita hari ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa ya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Doa dipimpin oleh siapa bagus? Coba pimpin doa. Ya. Doa pula ya. Jadi memimpin doa pula dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan berakhirnya doa maka selesailah pembelajaran kita.